Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Reni Komariah dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang preeklamsi dan eklamsi pada masa nifas. Untuk pengertiannya, preeklamsi adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan. Resiko terjadinya preeklamsi masih cukup tinggi selama 28 hari setelah persalinan. Dari hasil riset Dr. Mark James, dokter kandungan dari Central Baptist Hospital Amerika Serikat, 67% memang terjadi selama kehamilan atau sebelum kelahiran. Selebihnya, 33% kasus terjadi setelah proses persalinan dan 79% diantaranya terjadi 48 jam setelah melahirkan. Adapun gejalanya, gejala postpartum preeklamsi yang harus diwaspadai adalah 1. Tekanan darah 140/90 atau lebih. Yang kedua, kelebihan protein dalam urin. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, sakit kepala yang hebat atau yang parah. Yang kelima, nyeri perut terutama di bawah tulang rusuk sisi kanan. Yang keenam, urin sangat sedikit. Yang ketujuh, kenaikan berat badan secara tiba-tiba sekitar lebih dari 1 kilo seminggu. Yang kedelapan, sesak nafas secara tiba-tiba. Untuk penyebabnya, hingga kini penyebab preeklamsi dan eklamsi belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa para ahli menduga sejumlah faktor pemicunya antara lain: yang pertama, penurunan volume cairan intravaskuler. Yang kedua, faktor genetik. Yang ketiga, pola makan kurang baik. Yang keempat, defisiensi vitamin atau misalnya vitamin A. Yang kelima, penolakan sistem imun dan plasenta oleh tubuh ibu. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi postpartum preeklamsi. 1. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol sebelum hamil. Yang kedua, mengalami tekanan darah tinggi selama masa akhir kehamilan atau yang disebut dengan hipertensi gestasional. Yang ketiga, riwayat keluarga dengan preeklamsi postpartum. Yang keempat, obesitas. Yang kelima, hamil kembar. Dan yang keenam, diabetes tipe 1 atau tipe 2. Adapun pencegahannya: 1. Periksa tekanan darah secara rutin selama hamil dan setelah bersalin. Yang kedua, patuhi nasihat dokter. Yang ketiga, jaga kenaikan berat badan selama kehamilan. Yang keempat, terapkan pola makan sehat dan bergizi seimbang. Adapun penanganannya preeklamsi dan eklamsi postpartum dengan memberikan obat yang sama dengan penanganan pada preeklamsi pada kehamilan. Adapun jenis-jenis obat yang digunakan antara lain: 1. Magnesium sulfat yang diberikan secara intravena atau omega 4. Yang kedua, benzodiazepin. Yang ketiga, labetalol. Yang keempat, nicardipine. Yang kelima, nifedipine. Dan yang keempat adalah hidrolisin. Komplikasi yang mungkin terjadi akibat postpartum eklamsi adalah 1. Stroke. Yang kedua, kelebihan cairan paru-paru. Yang ketiga, pembuluh darah tersumbat karena gumpalan darah. Yang keempat, preeklamsi postpartum yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan kejang hingga menyebabkan kerusakan permanen pada hati, mata, ginjal, dan otak. Pada beberapa kasus, ibu hamil dapat menurunkan resiko mengalami preeklamsi dengan cara: 1. Mengkonsumsi obat aspirin dengan dosis rendah. Yang kedua, mengkonsumsi suplemen kalsium.